suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita lanjutkan acara cerdas berpencinta alam bersama Netizens yang kami sampaikan secara live di beberapa akun media sosial. Pembahasan kita masih lanjutan yang kedua, yaitu pencinta alam perspektif ilmu sejarah atau pencinta alam perspektif sejarahnya sendiri. Ini bagian ketiga, masih lanjutan yang kemarin. Untuk menyegarkan simpulan-simpulan pada pembahasan yang kedua, kami akan ulangi beberapa poin dari pembahasan sebelumnya, yaitu bahwa judul bahasan ini perspektif pencinta alam perspektif ilmu sejarah ini bertujuan untuk mencari tahu apa itu pencinta alam. Saya singkat saja ya. Mau mencari tahu aspek ontologi dari pencinta alam. Untuk mencari tahu, kita telusuri dari sejarahnya sendiri itu. Makanya muncul perspektif ilmu sejarah. Pembahasan sebelumnya, dalam penelusuran itu kita temukan bahwa sebutan pencinta alam, sebutan atau terminologi pencinta alam itu pertama kali diperkenalkan pada tahun 1953. Jadi sebutan pencinta alam itu dalam penelusuran sejarahnya sendiri pertama kali ada itu pada tahun 1953. Itu diketahui dari
penggunaan sebutan pencinta alam itu untuk pertama kali yang digunakan melalui nama satu organisasi yaitu Perkumpulan Pencinta Alam. Jadi saya ulangi, sebutan pencinta alam itu untuk pertama kali diperkenalkan pada tahun 1953. Jadi sekitar 70 tahun lalu ya. Mungkin bersama kawan-kawannya ya, melalui satu diskusi. Dan Awibowo ini adalah seorang sarjana pertanian. Alumni Universitas Indonesia. Jadi dahulu itu Fakultas Pertanian Universitas Indonesia itu bertempat di Bogor, yang kemudian berubah menjadi Institut Pertanian Bogor, memisahkan diri dari induknya yaitu Universitas Indonesia. Adapun poin-poin tambahan yang perlu diketahui adalah tujuan organisasi pencinta. Jadi tujuannya ada beberapa tujuan, tapi yang kami garis bawahi adalah tujuan tentang mengisi kemerdekaan. Ini nanti menarik dibahas secara tersendiri apa yang dimaksud dengan mengisi memperkenalkan sebutan pencinta alam pertama kali, tetapi Awibowo tidak menyertakan pengertian ataupun definisi tentang pencinta alam. Jadi meskipun Awibowo yang memperkenalkan istilah atau sebutan atau terminologi pencinta alam, tetapi tidak ditemukan pengertian ataupun definisi tentang pencinta alam. Tidak ada itu. Yang ada hanyalah Awibowo mengatakan pencinta alam itu maknanya memiliki makna yang luas dan dalam. Jadi cuma petunjuk saja yang Awibowo sertakan bahwa pencinta alam itu memiliki makna yang luas dan dalam. Artinya pencinta alam itu maknanya tidak sempit atau dangkal. Nah gitu. Pencinta alam itu menurut Awibowo maknanya
luas, dan dalam. Artinya, pencinta alam itu maknanya tidak sempit dan tidak dangkal. Artinya apa? Pengguna sebutan pencinta alam, akal dan pikirannya itu harus luas dan dalam. Kalau akal pikirannya itu sempit dan dangkal, maka akan bertentangan dengan sebutan pencinta alam itu sendiri. Jadi dalam penelusuran sejarahnya sendiri, tidak ditemukan, tidak ada atau tidak ditemukan pengertian tentang pencinta alam. Tidak ada atau tidak ditemukan definisi dari pencinta alam. Meskipun demikian, generasi pengguna sebutan pencinta alam tetap harus berterima kasih kepada Awibowo dan kawan-kawannya itu, karena telah memperkenalkan sebutan pencinta alam. Generasi yang ada selanjutnya, apalagi yang saat ini atau orang-orang saat ini, tidak akan mengenal sebutan pencinta alam jika tidak ada yang pertama kali memperkenalkannya. Nah, itu. Kemudian sebutan pencinta alam juga pada tahun 53 itu belum ada dalam Kamus Bahasa Indonesia. Karena Kamus Bahasa Indonesia seperti KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu baru disusun pada tahun 1988. Ini KBBI. Kalau sebutan pencinta alam ada dalam KBBI, itu artinya KBBI mengambil dari yang sudah ada, yang sudah beredar di kehidupan sosial. Artinya, kalaupun ada sebutan pencinta alam di KBBI, tidak menjamin kebenarannya KBBI dalam mengartikan pencinta alam. Karena belum ada pengertian dan definisi pencinta alam pada waktu KBBI disusun tuh. Begitu juga dengan Kamus Bahasa Indonesia yang disusun oleh Purwadarminta, itu baru tahun 53 juga itu. Jadi sebutan pencinta alam untuk pertama kali diperkenalkan Awibowo itu tidak diambil dari Kamus Bahasa Indonesia, tetapi hasil olah akal pikirannya Awibowo dan kawan-kawan. Sehingga sebutan pencinta alam itu adalah temuan dari Awibowo. Ingat, sebutan pencinta alam adalah temuannya Awibowo dan kawan-kawan. Kita bisa menganggap sesungguhnya sebutan pencinta alam itu hasil karya Awibowo dan kawan-kawan. Hakinya, hak kekayaan intelektualnya Awibowo dan kawan-kawan. Kita, para pengguna sebutan pencinta alam yang ada saat ini, harus sedikit tahu diri bahwa kita menggunakan satu sebutan hasil karya seseorang yang bernama Awibowo.
Itu supaya tahu diri di situ. Sehingga penting untuk mempelajari sejarahnya supaya kita menjadi manusia yang tahu diri. Salah satu tujuan memahami sejarah adalah agar kita bisa menjadi manusia yang beradab, manusia yang tahu diri. Itu maksudnya. Kemudian nasihat-nasihat dari temuan ini antara lain adalah sebutan pencinta alam itu ditemukan oleh Awibowo. Awibowo ini orang dari Pulau Jawa, kan disebut orang Jawa. Jadi mereka di Pulau Jawa sana yang menemukan sebutan pencinta alam, bukan orang Sulawesi Selatan tuh. Supaya kita di Sulawesi Selatan tahu diri, sadar diri gitu. Bahwa kita hanya menggunakan hasil karyanya orang. Jadi tidak usah terlalu besar bicaranya gitu. Karena ini hasil karya orang. Pertanyaannya, mana atau apa hasil karyanya orang-orang di Sulawesi Selatan dalam konteks kepencinta alaman tuh? Itu supaya tahu diri gitu. Nah, kita lanjutkan pembahasan. Poin penting lainnya, nasihat-nasihat dari sejarah ini adalah Awibowo ini sarjana pertanian, alumni Universitas Indonesia. Artinya, sebutan pencinta alam itu lahir dari manusia kampus. Karena kampus itu tempat bersemayamnya, tempat interaksinya ilmu pengetahuan di situ. Jadi sebutan pencinta alam ini sebenarnya sangat mulia karena lahir dari kampus melalui alumninya. Dengan demikian, sebutan pencinta alam itu diperkenalkan oleh manusia cerdas yang memperkenalkan sebutan pencinta alam. Saya ulangi, yang memperkenalkan sebutan pencinta alam itu orang cerdas, manusia cerdas. Artinya apa? Para pengguna sebutan pencinta alam yang ada saat ini, khususnya Sulawesi Selatan, itu harus cerdas. Tidak boleh bodoh, tidak boleh dungu, tapi harus cerdas. Karena kalau tidak cerdas, maka dapat dikatakan sebagai pengkhianatan terhadap sejarah sebutan pencinta alam itu sendiri. Kalau tidak cerdas, maka tidak akan memahami apa yang dimaksud, maknanya luas dan dalam. Jadi introspeksinya, tanya kepada diri masing-masing yang menggunakan sebutan pencinta alam, apakah diri saya ini cerdas atau dungu itu? Koreksi diri itu sebelum dikoreksi oleh orang lain itu. Itu pesan-pesan dari bagian kedua. Kita lanjutkan lagi nih. Jadi tahun
1953. Ini pertama kali ditemukan sebutan pencinta alam. Nah, ada yang perlu kita ketahui dalam terhadap organisasi PPA, Perkumpulan Pencinta Alam, yang didirikan oleh Awibowo. Organisasi ini berdiri tahun 53. Terus organisasi ini dibubarkan itu pada tahun 1960, kurang lebih 7 tahun. Ketika ditanyakan ke Awibowo kenapa dibubarkan, jawabannya sederhana saja oleh Awibowo, politik. Itu penyebabnya. Situasi politik yang terjadi di era 1950 sampai 1960 itu menyebabkan organisasi Perkumpulan Pencinta Alam itu ditutup. Jadi organisasi Perkumpulan Pencinta Alam itu juga sekaligus menjadi organisasi kepencinta alaman pertama di negara Republik Indonesia ini itu. Jadi organisasi pertama ini yang pertama memperkenalkan pencinta alam, sekaligus organisasi pencinta alam yang paling pertama. Sekalipun paling pertama, tidak pernah mereka itu mengatakan kami pertama, kami yang besar, kami yang tua. Tidak ada itu. Tidak seperti yang ada sekarang. Mengangkat-ngangkat diri, mengatakan kami organisasi paling tua, paling pertama. Tidak ada gunanya itu. Yang ada itu harusnya kami adalah organisasi PIA yang cerdas, yang benar, yang baik. Nah itu yang amanah, bukan yang tua. Karena tua itu tidak menjamin cerdas tuh. Tua tapi kalau blon tidak ada juga gunanya itu. Nah, jadi organisasi ini tutup pada tahun 60, penyebabnya politik. Kita bahas ini. Jadi poinnya adalah sebutan pencinta alam dan organisasi pencinta alam yang pertama kali itu tahun 1953. Lokasinya di Yogyakarta, di Pulau Jawa. Supaya kita sedikit sadar dan tahu diri, kita baca. Sebutan pencinta alam itu pertama kali diperkenalkan di Indonesia di Yogyakarta tahun 53, bukan di Sulawesi Selatan. Dan organisasi pencinta alam paling pertama yang sekaligus memperkenalkan ini tahun 53 di Jogja, bukan di Sulawesi Selatan gitu.
Harus dibaca seperti itu supaya kita bisa menjadi orang yang tahu diri itu. Mawas diri, itu maksudnya. Jadi kita di Sulawesi Selatan tidak usahlah terlalu banyak berkuar-kuar sebagai organisasi pencinta alam yang tua, yang besar, yang macam-macam, tidak usah itu. Karena ini yang lebih utama, gitu Ki. Oke, kita lanjutkan. Poin besarnya adalah dalam memahami sejarahnya. Tahun 53 ini berarti sekitar sudah 8 tahun negara Republik Indonesia merdeka. Baru 8 tahun. Jadi ketika negara Republik Indonesia berusia 8 tahun, muncul ini sebutan pencinta alam tuh. Muncul namanya organisasi pencinta alam. Padahal negara Republik Indonesia baru berusia 8 tahun, masih prematur. Masih sakit-sakitan itu. Masih kurang gizi. Kira-kira seperti itu. Kemudian muncul ini. Nah, artinya apa? Kenapa ini harus mengarah ke negara Republik Indonesia tuh? Artinya, kalau mau memahami sebutan PA, kalau mau sungguh-sungguh berorganisasi PA, pahami juga dengan baik sejarah negara Republik Indonesia. Pahami juga dengan baik sejarah bangsa Indonesia. Itu maksudnya. Jadi, tidak bisa disebut sebagai pengguna sebutan pencinta alam yang benar, tidak bisa disebut sebagai organisasi pencinta alam yang benar kalau tidak mengenal sejarah negara Republik Indonesia itu. Kalau tidak mengenal sejarah bangsa Indonesia. Gitu caranya mikir tuh. Ini terjadi kemerdekaan itu pada 17 bulan 8 tahun 45. Sebelum Indonesia ini menjadi satu negara, sebelum ada istilah negara Republik Indonesia, sebelum tahun 45, yang ada adalah era kerajaan. Tersebar banyak sekali kerajaan di wilayah yang sekarang disebut Indonesia. Banyak kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Artinya apa? Tidak bisa disebut memahami sebutan pencinta alam dengan benar kalau tidak memahami era kerajaan yang ada di wilayah Indonesia.
Untuk kita di Sulawesi Selatan, yang ada di wilayah Sulawesi Selatan tuh. Tidak bisa disebut organisasi pencinta alam yang benar kalau tidak mengenal era sejarah kerajaan yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan. Berarti ini juga harus dikenal, harus dipahami gitu. Era kerajaan ini mundur lagi. Kita di Sulawesi Selatan, lebih duluan ada namanya daratan Sulawesi Selatan. Lebih duluan tuh ada daratan Sulawesi Selatan. Lebih duluan ada daratannya ketimbang orang-orangnya. Berarti kita juga harus memahami sejarah Pulau Sulawesi, sejarah daratan Sulawesi Selatan. Tidak bisa disebut PA yang benar kalau tidak mengenal sejarah daratan Sulawesi Selatan. Tidak bisa disebut organisasi pencinta alam yang benar kalau tidak mengenal sejarah asal-usul daratan Sulawesi Selatan. Ketika terbentuk daratan, baru datanglah manusia. Manusia ini meletakkan peradaban di daratan Sulawesi Selatan. Jadi ini juga harus dikenal, harus dipahami. Tidak bisa disebut pengguna sebutan pencinta alam yang benar kalau tidak mengenal asal-usul manusia yang ada di daratan Sulawesi Selatan. Begitu juga tidak bisa menjadi organisasi PA yang benar kalau tidak mengetahui semua ini. Ini kalau mau sungguh-sungguh berpencinta alam tuh. Saat ini di mana organisasi pencinta alam yang mana yang ada di Sulawesi Selatan yang mengerti total keseluruhan ini? Jamin tidak ada itu. Ini yang menjelaskan kenapa lokasi kegiatannya seperti Gunung Bulu Bawah Karaeng menjadi rusak, tidak dihargai. Karena tidak mengerti sejarah. Tidak paham sejarah. Karena tidak paham sejarah, maka menjadi orang-orang yang tidak tahu diri. Memangnya kalian ada kalau tidak ada orang sebelumnya? Kalau Anda mengerti dengan baik hal ini, Anda tidak akan melakukan upacara 17 Agustus di Gunung Bulu Bawah Karaeng. Kalau Anda mengerti dengan baik hal ini. Tapi karena Anda tidak mengerti, Anda bodoh dengan hal ini, maka Anda lakukan kegiatan seperti itu di Gunung Bulu Bawah Karaeng. Gitu. Jadi itu terjadi karena kebodohan. Nah, ini garis besarnya. Kita buka detailnya. Kita persingkat, kita mulai di era 1900 awal. Di era tahun 1900 awal ya, kira-kira 1900 sampai 1920 atau 30 itu masih dihitung awal tuh. Silakan pelajari organisasi
organisasi besar apa yang muncul di era 1900-an tuh? Oh, banyak muncul tuh. Ada NU, ada organisasi Muhammadiyah tuh. Ada Syarikat Islam tuh. Yang besar-besar saja yang kita sebut tuh. Tapi tidak berarti mengecilkan yang lain, tidak. Semua dihargai. Nah, era tahun 900 awal ini, Indonesia dalam keadaan wilayah di Indonesia, belum ada Indonesia itu hari ya. Wilayah yang sekarang disebut Indonesia itu masih dalam kolonisasinya atau penjajahannya Belanda itu. Ini era imperialisme. Ini era kolonialisme ini. Ini era penjajahan. Yang dilakukan oleh Eropa. Yang kaki tangannya adalah Belanda. Tapi sesungguhnya adalah Eropa. Kan mereka kompak tuh. Ini yang disebut era pemerintahan Hindia Belanda. Jadi orang-orang yang hidup di era ini waktu itu sangat tertindas. Yang dijajah itu pribumi. Menjajah pribumi. Nanti kemudian pribumi melakukan perlawanan. Jadi pribumi terhadap penjajah, mereka perang. Para pribumi berjuang, perang melawan penjajah. Mereka rela mati. Mereka serahkan nyawa mereka untuk membebaskan wilayahnya. Tetapi harus diingat, apakah semua pribumi berperang melawan penjajah? Jawabannya tidak. Pribumi yang perang ini kategori pribumi pejuang. Pribumi yang asli itu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ada pribumi yang berjuang, konsisten berjuang melawan penjajah. Tapi juga ada pribumi pengkhianat. Ada pribumi oportunis. Ada pribumi yang masa bodoh, apatis. Tidak mau tahu soal itu. Sudah apatis, autis lagi itu. Jadi pribumi
Yang melawan imperialisme dan kolonialisme itu pribumi pejuang itu. Dan mereka banyak yang harus mati untuk itu. Termasuk di Sulawesi Selatan ini. Banyak pribumi Sulawesi Selatan harus mati untuk membebaskan wilayahnya. Supaya apa? Supaya kalian yang menjadi keturunannya bisa hidup tidak menjadi budak bagi penjajah. Itu tujuannya. Tujuannya mereka berjuang untuk merdeka bukan untuk supaya bisa kaya raya. Bukan untuk sombong-sombong gitu. Tapi semata-mata itu kewajiban manusia untuk membebaskan dirinya dari segala intimidasi. Itu persoalan martabat diri, harkat diri, derajat diri. Dan itu hanya dimiliki oleh pribumi pejuang. Pertanyaannya, Anda berada di pribumi yang mana itu? Garis pribumi yang mana? Apa garis pribumi pejuang, garis pribumi pengkhianat, garis pribumi oportunis, atau garis pribumi yang apatis, autis? Gitu caranya belajar sejarah tentang PA. Bukan sekedar tahu kapan PA pertama kali, tahun 53. Ya sudah. Tidak begitu cara belajar. Kita kembali lagi. Pada era tahun 1900 awal, ini disebut era pemerintahan Hindia Belanda. Pada era 1900 awal ini, ya mungkin 1911-an lah, atau di bawah 1910, nanti silakan cari sendiri, belajarlah membaca, menelusuri, cari literasi itu. Salah satu kelemahan pengguna sebutan pencinta alam itu malas membaca itu. Nah, di era 1900 awal itu muncul di Eropa, di Inggris, seorang tokoh yang bernama Lord Baden-Powell. Ini kalau mereka yang aktif di bidang kepramukaan pasti kenal nih. Beliau seorang militer tuh, cerdas. Lord Baden-Powell ini membentuk semacam organisasi pendidikan yang diberi nama Scout. Itu konteksnya organisasi pendidikan juga itu. Dan organisasi Scout ini dinilai sangat bagus, sangat berhasil tuh. Kemudian melihat hal ini, pemerintahan Hindia Belanda pun ingin membuat semacam Scout di wilayah yang sekarang disebut Indonesia. Makanya kemudian pemerintah Hindia Belanda juga membentuk satu organisasi yang serupa dengan Scout
yang diberi nama Pathfinder. Jadi kalau di Inggris Scout, di pemerintahan Hindia Belanda waktu itu, di yang sekarang disebut Indonesia, itu namanya Pathfinder. Jadi ada Pathfinder versi pemerintah Belanda, pemerintah Hindia Belanda, PHB. Karena pemerintah Hindia Belanda membuat organisasi Pathfinder yang serupa Scout, pribumi juga bikin. Ada versi pribumi. Organisasi-organisasi keislaman juga bikin Pathfinder. Organisasi seperti Syarikat Islam juga bikin Syarikat Islam Pathfinder. Ada banyak tuh. Silakan dicari dan dibaca, dipahami dengan baik itu. Jadi Pathfinder versi pribumi ada, Pathfinder versi pemerintah Hindia Belanda juga ada. Nah, karena Pathfinder ini juga adalah suatu organisasi yang sifatnya mendidik generasi, maka pribumi juga, Pathfinder versi pribumi, mendidik kaum pribumi, dikasih pengetahuan untuk fokus melawan penjajahan Belanda itu. Dibangunlah organisasi-organisasi Pathfinder oleh pribumi. Jadi organisasi-organisasi pada saat era penjajahan itu dibikin untuk menyatukan kekuatan agar kekuatan itu dapat dipakai untuk mengusir penjajah Belanda, mengusir ketidakbenaran, untuk melawan ketidakbenaran. Itu organisasi dibentuk. Jadi organisasi itu dibuat untuk memperjuangkan sesuatu. Gitu tujuan organisasi itu. Organisasi itu dibikin tujuannya karena ada yang mau diperjuangkan. Bila perlu, organisasi itu hancur, punah, musnah demi sesuatu yang dia perjuangkan. Itu yang disebut organisasi. Tapi kalau ada organisasi yang sibuk memperjuangkan dirinya saja, itu namanya organisasi pedagang. Organisasi bisnis itu yang begitu. Bukan organisasi perjuangan, tapi organisasi pedagang. Sebagaimana ada orang lahir membawa amanah untuk memperjuangkan sesuatu. Bila perlu, jiwa raganya harus punah, musnah demi sesuatu yang dia perjuangkan. Itu yang dicontohkan oleh para pahlawan. Tapi kalau ada orang lahir hanya sibuk memperjuangkan dirinya supaya bagaimana dia enak, senang-senang, nah, itu organisasi pedagang itu. Itu jenis pedagang itu, manusia pedagang yang seperti itu. Bukan manusia pejuang. Manusia pedagang itu hidup di atas bangkai-bangkai para pahlawan.
Sekarang ini banyak yang begitu. Tutup mata pegang dapat orangnya itu. Kita lanjut. Pathfinder versi pribumi ini yang terlibat, yang ikut berjuang, terlibat memunculkan yang namanya Sumpah Pemuda. Pada 28 Oktober 1928. Tapi sebenarnya itu resminya. Tapi sebenarnya sekitar 2 hari sebelumnya itu. Itu tidak dicatat dalam sejarah di buku-buku versi pemerintah itu. Jadi Pathfinder versi pribumi ini juga yang ikut, sehingga lahirlah yang namanya Sumpah Pemuda. Ini contoh cara berorganisasi yang benar. Ada yang diperjuangkan itu. Nah, ketika muncul Sumpah Pemuda 1928, muncul namanya Sumpah Pemuda, di mana Pathfinder pribumi ikut serta. Kagetlah pemerintah Belanda. Penjajah kaget. Wah, bahaya ini. Pathfinder versi pribumi. Kira-kira begitu dalam hatinya Belanda itu. Beda itu hati Belanda dengan hati Indonesia itu. Kaget pemerintah Hindia Belanda. Kemudian pemerintah Hindia Belanda memutuskan membuat kebijakan karena takut dan marah untuk menghapus Pathfinder versi pribumi. Jadi pribumi tidak boleh membentuk organisasi Pathfinder. Yang boleh hanya versi pemerintah Hindia Belanda. Jadi dibubarkan semua organisasi Pathfinder versi pribumi. Jadi setelah Sumpah Pemuda, Pathfinder pribumi dibubarkan. Karena Pathfinder pribumi yang akan menjadi cikal bakal untuk menuju kepada proses kemerdekaan negara Republik Indonesia itu. Jadi mereka ikut berjuang untuk memerdekakan, membentuk negara Republik Indonesia itu. Jadi kaum muda sudah terlibat dalam persoalan berbangsa dan bernegara itu. Itu bedanya kaum muda pada saat itu dengan yang sekarang tuh. Kualitasnya jauh berbeda. Sebelum kita melangkah setelah 1928,
beberapa poin yang harus kita pahami. Sumpah Pemuda ini bicara tentang bangsa Indonesia. Untuk pertama kali secara resmi ada yang disebut bangsa Indonesia, itu tahun 28. Jadi bangsa Indonesia ini adalah kesepakatan para pemuda yang ada di wilayah yang sekarang disebut Indonesia itu. Jadi ini kesepakatan yang ditempuh dengan cara sumpah. Yang melakukan ini kaum muda. Kaum mudanya dari mana? Pertanyaannya. Orang dari mana semua ini? Ya ini mereka latar belakangnya adalah suku. Yang kemudian disebut sebagai Jong Java, Jong Sulawesi, Jong Sumatera, dan lain-lain tuh. Latar belakangnya mereka, suku-suku ini. Jadi bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari suku-suku yang ada di wilayah ini, Indonesia ini, tidak bisa itu. Suku-suku ini juga ada yang bentuk. Pengikat suku itu ajaran, ada ajaran suku namanya, yang disebut dengan adat. Nanti dibahas lagi tuh, hubungan akhlak, adat, dan tradisi itu. Ini ada yang letakkan. Yang meletakkan ajaran ini yang disebut kaum bangsawan. Kaum bangsawan ini yang dalam Undang-Undang Dasar 45, ini yang disebut dengan orang Indonesia asli. Tapi sudah dihapus. Ketika ini dihapus, kaum bangsawan tidak bereaksi. Kalau tidak bereaksi berarti tidak ada kaum bangsawan. Logikanya begitu. Karena yang disebut bangsawan, dia ngerti ini. Kalau dia tidak ngerti, bukan bangsawan itu. Jadi, sebutan bangsa Indonesia itu ada pada tahun 1928. Sebutan bangsa Indonesia itu hasil kesepakatan dalam bentuk sumpah oleh kaum muda dari berbagai suku bangsa yang ada di wilayah yang disebut Indonesia sekarang. Mereka yang punya latar belakang ada adatnya itu. Itu urutannya ini. Ini cuma sedikit melebar penjelasannya. Supaya kita ngerti bahwa ternyata banyak hal yang harus kita pelajari itu. Ini isi Sumpah Pemuda. Satu bangsa Indonesia itu. Satu tanah air,
tanah air Indonesia, satu bahasa Indonesia itu. Itu sekarang sudah mulai terlupakan tuh. Jadi kita dalam sejarahnya lebih duluan ada bangsa. Lebih duluan ada bangsa Indonesia, baru negara Indonesia. Itu harus dipahami itu. Nanti kita singgung di 17 Agustus tuh. Apalagi yang tidak boleh kita lewatkan? Tahun 1923, 1924, ini perlu kita tahu. Terutama oleh umat Islam Indonesia. Ini berakhirnya saya tidak gunakan kata kekuasaan ya. Berakhirnya amanah Turki Utsmani untuk menjaga Mekah dan Madinah. Jadi ada satu peristiwa di Jazirah Arab, khususnya Mekah dan Madinah, pada tahun 1923-24. Ini perlu ditahu, karena ini efeknya yang terjadi sekarang. Jadi sebelum 23-24, wilayah negeri Haramain dulu itu dijaga, diamanahkan kepada Turki Utsmania itu. Ini saya sampaikan supaya kita kasih luas cara belajar kita itu. Kemudian juga di era ini 1923, 24, tahun 1920-an lah itu. Untuk pertama kali partai politik berhaluan komunis Belanda itu masuk ke Indonesia. Ya sekarang kita sebut wilayah Indonesia saja lah gitu. Jadi paham komunis dalam bentuk partai politik masuk ke Indonesia itu, ke wilayah sekarang disebut Indonesia itu sekitar tahun 1920-an. Yang memasukkan itu satu partai politik berhaluan komunisnya Belanda datang ke Indonesia. Ini menyebabkan juga sekelompok orang di Indonesia mempelajari paham komunis itu. Ya, mereka mempandang. Nah, ketika paham komunis yang diperkenalkan Partai Politik Komunis Belanda masuk ke wilayah Indonesia, ada seorang tokoh dari kelompok syariat Islam itu masuk mempelajari paham komunis itu.
tokoh tersebut yang dikenal dengan Tan Malaka. Itu yang kemudian ditulis dalam buku Madilognya itu. Itu paham komunis tuh. Yang membaca buku itu tidak masalah. Selama tidak mengguncangkan, menggoyahkan tauhid dan akhlak. Itu syaratnya itu. Tapi belakangan yang kita dengar, nah ini antara lain di era 1920-an itu. Kita lanjut lagi tuh. Jadi ini cuma disinggung beberapa karena masih banyak itu yang lain. Untuk memberitahu bahwa sebagai pengguna sebutan pencinta alam harus memahami semua ini. Makanya sebutan pencinta alam itu yang menggunakan sebutan pencinta alam itu wajib cerdas, tidak boleh dungu itu. Tidak boleh goblok, tapi cerdas tuh. Itu wajib tuh. Ketika Sumpah Pemuda tahun 28 dicetuskan, Belanda marah dan Belanda meminta semua organisasi Pathfinder pribumi dibubarkan. Tidak boleh lagi ada pribumi yang membentuk organisasi Pathfinder itu. Terhadap keputusan Belanda itu, bereaksilah seorang tokoh yang bernama Haji Agus Salim. Haji Agus Salim bereaksi. Masih leluhurnya Prof. Emil Salim itu. Tokoh lingkungan hidup tuh. Orang dari Sumatera kalau tidak salah ya. Haji Agus Salim, beliau seorang cerdas, dikenal di dunia internasional itu. Haji Agus Salim kemudian memberikan solusi. Solusinya apa? Haji Agus Salim mengatakan, kalau Pathfinder, penggunaan sebutan Pathfinder dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda, maka kaum pribumi gunakan istilah pandu. Ya, dia memperkenalkan istilah pandu itu Haji Agus Salim tuh. Itu berdasarkan informasi tertulis. Jadi muncullah badan-badan kepanduan, badan pandu milik pribumi yang modelnya sama dengan Pathfinder, sama dengan Scoutnya Baden Powell. Badan pandu ini melanjutkan perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan Republik Indonesia itu. Jadi badan pandu ini menuju kepada perjuangan
kemerdekaan. Jadi, pribumi Pathfinder dan pribumi Badan-Badan Pandu itu adalah orang-orang yang punya sifat kepahlawanan, sifat pejuang dia miliki itu. Bukan orang-orang yang manja, bukan orang-orang yang memikirkan diri sendiri, tidak begitu. Mereka adalah jiwa-jiwa pejuang. Nah, mereka terlibat dalam proses perjuangan. Apakah menjadi kurir pengantar surat-surat rahasia yang harus melewati rimba belantara untuk menghubungkan informasi kepada kantung-kantung para pejuang? Mereka terlibat. Sampai akhirnya tiba pada tahun 1945 ketika diproklamirkan 17 Agustus 45 proklamasi kemerdekaan. Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar, ya sebutannya Negara Republik Indonesia, bukan Negara Kesatuan, tapi Negara Republik Indonesia itu. Nah, ini memperkenalkan istilah pandu. Jadi 17 Agustus 45 proklamasi kemerdekaan itu menjadi momen hari kemerdekaannya bangsa Indonesia. Jadi yang merdeka itu bangsa Indonesia. 17 Agustus 1945 adalah momen hari kemerdekaan bangsa Indonesia, melepaskan diri dari penjajahan. Bukan hari kemerdekaan negara Republik Indonesia, harus bisa dibedakan itu. Belum ada negara pada tanggal 17 Agustus tahun 45, belum ada. Jadi kalau 17 Agustus itu yang merdeka bangsa Indonesia, bukan negara. Belanda tidak pernah menjajah negara Indonesia, belum ada negara Indonesia. Yang dia jajah bangsa Indonesia itu. Jadi yang merdeka itu bangsa Indonesia, itu logikanya begitu. Nanti pada tanggal 18 Agustus 45 barulah ada negara Republik Indonesia. Dan secara konstitusi di sini juga baru diperkenalkan secara resmi poin-poin yang ada di Pancasila itu. Jadi harusnya setiap jelang 17 Agustus 45
para organisasi pencinta alam atau siapapun yang menggunakan sebutan pencinta alam, jauh lebih bagus duduk bersama di kota, membuat forum, diskusi, membahas sejarah. Supaya informasi sejarah itu ke generasi tidak putus. Supaya tambah cerdas dalam memahami sejarah bangsanya. Bukan pergi jalan kaki berjam-jam ke puncak gunung bawa kain baru. Pergi upacara, nyanyi Indonesia Raya, baca Pancasila, tapi tidak mengerti sejarah bangsanya. Bukan itu yang dilakukan. Kenapa tidak bisa cerdas? Kenapa tidak bisa mikir gitu? Jadi bagus kalau nanti tahun 2023 ini di bulan Agustus, 17 Agustus ada organisasi kepencinta alaman membuat forum diskusi, mempelajari kembali sejarah bangsanya. Itu yang utama, itu yang dimaksud mengisi kemerdekaan. Apa yang mau diisi kalau tidak ngerti sejarah? Makanya Bapak Proklamator Soekarno pun mengatakan, yang dimaksud jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Itu artinya apa? Kalau kalian lupakan sejarah, maka kalian akan dijajah kembali. Dan saat ini kita terjajah. Kenapa kita bisa terjajah? Karena sebagian besar orang Indonesia sudah lupakan sejarahnya. Kita ingin generasi di Sulawesi Selatan, di selatan Sulawesi adalah generasi yang sadar sejarah. Khususnya especially organisasi pencinta alam dan mereka yang menggunakan sebutan pencinta alam. Itu yang harus lebih duluan sadar sejarah. Supaya dia tidak menjadi pengkhianat sejarah pencinta alam itu sendiri. Gitu caranya mikir tuh. Selanjutnya, di tahun 1945 ini banyak sekali peristiwa. Sampai tahun 1970 ini banyak sekali masalah ini. Banyak pemberontakan. Sekutu dengan Eropa masih berusaha untuk menjajah Indonesia pada waktu itu. Banyak peristiwa-peristiwa di sini. Jadi tahun 1945 sampai 1950 ini banyak masalah. Tahun 1950 sampai 1960 banyak juga masalah. Tahun 1960 sampai 1970 juga banyak masalah. Masalah-masalah utama yang berusaha untuk menghancurkan negara Republik Indonesia itu. Kita sebagai orang yang menggunakan sebutan PA, apakah dalam bentuk berorganisasi PA, harus paham dengan persoalan ini. Itu baru disebut
berpencinta alam yang benar itu. Jadi suatu kesalahan besar mereka yang menggunakan sebutan PA tapi tidak mengerti sejarah bangsanya itu. Itu namanya pengkhianatan terhadap sebutan pencinta alam itu sendiri. Jadi banyak masalah. Dan semua masalah ini adalah masalah politik. Ini nanti yang menjelaskan kenapa organisasinya Awibowo dibubarkan. Itu maksudnya. Jadi saya sarankan Agustus nanti khusus untuk kalangan pengguna sebutan pencinta alam, lebih bagus bikin forum, kumpul, membahas sejarahnya, sejarah bangsanya, supaya menjadi generasi yang tahu diri, tahu berterima kasih kepada para pahlawan. Berhenti itu pergi upacara di puncak Gunung Bulu Bawah Keraing itu. Itu kegiatan paling goblok yang pernah ada di kalangan PA itu. Itu merusak itu. Mudah-mudahan Agustus nanti ada organisasi pencinta alam yang mulainya itu. Nah, ini banyak masalah. Nanti pembahasannya akan lebih tajam itu kalau kita bahas secara mahasiswa pencinta alam itu. Nah, saya ingin fokus ke satu hal. Tadi kami sampaikan di 1920 awal 20-an itu masuk paham komunis. Itu masuk ke negara wilayah Indonesia sekarang ini. Itu tahun 1920-an secara resmi melalui Partai Komunis Belanda masuk. Dan banyak orang Indonesia pada waktu itu terlibat mempelajari paham ini. Termasuk yang saya sebut tadi, Tan Malaka. Walaupun berbelakangan, Tan Malaka juga diberi gelar pahlawan nasional itu urusannya pemerintah itu. Tapi beliau tadi beritahu belakangan kemudian pernah bertobat soal hal itu. Nah, ketika masuk ini paham komunis, paham ini masuk juga di berbagai organisasi pandu. Itu masalahnya. Paham ini masuki organisasi badan pandu. Jadi pasca kemerdekaan, badan pandu ini makin banyak jumlahnya. Semakin banyak. Tumbuh di mana-mana badan pandu. Mirip dengan organisasi pencinta alam sekarang, tumbuh di mana-mana. Badan pandu juga begitu.
Tetapi pada saat itu, waktu tumbuh banyak itu, paham komunis masuk ke banyak badan pandu. Kalau kita belajar sejarah ini dengan baik, maka patut diduga bisa saja paham komunis juga ada yang masuk ke organisasi pencinta alam. Patut diduga itu. Karena paham komunis banyak mewarnai badan pandu, kaitkan saja. Mengapa organisasi Awibowo juga dibubarkan tuh? Kita tidak mengatakan organisasi Awibowo dimasuki oleh paham tersebut, tidak. Tapi bisa saja dibubarkan sebagai langkah proteksi toh. Daripada dimasuki, mending bubar saja gitu. Kira-kira seperti itu. Organisasi itu kalau sudah melenceng dari tujuan, bubarkan. Jangan dipertahankan kalau dia melenceng. Karena dia akan mencelakakan generasi nanti itu. Itu rasional tuh. Satu keluarga saja kalau sudah goyah ya bubar, cerai. Apalagi organisasi-organisasi kalau sudah lenceng dari tujuannya ya bubarkan. Makanya negara Republik Indonesia ini juga kita khawatir. Jangan sampai melenceng dari tujuannya, muncul ide-ide pembubaran itu. Jangan sampai ya. Kita tidak inginkan hal itu, cuma kita khawatir tuh. Jadi banyak masuk ke badan pandu itu. Ini nanti yang akan menjelaskan pada tahun 1960 badan pandu dibubarkan. Kenapa badan pandu dibubarkan secara resmi oleh negara pada waktu itu? Karena sudah banyak dimasuki oleh paham komunis. Setelah dibubarkan, digantilah menjadi pramuka. Makanya kemudian pramuka dihandle langsung oleh negara. Dikontrol langsung oleh negara itu. Jangan sampai yang terlibat di pramuka juga nggak ngerti ini sejarahnya. Oke. Jadi gambaran sejarah untuk bagian ketiga ini belum selesai ini ya. Sudah hampir 1,5 jam. Tadi kita mulai agak telat toh. Jadi kita tambah sekitar 15 menit ya. Ini sejarah yang mengikuti di balik munculnya sebutan PA dan organisasi PA. Ini harus ditahu. 10 menit terakhir. Perhatikan. Ketika tahun 1953 muncul sebutan pencinta alam, dan muncul juga organisasi pencinta alam,
muncul pertanyaan. Sebelum tahun 1953, sebelum ada sebutan PA, sebelum ada yang namanya organisasi pencinta alam, sebelum tahun 1953, apakah sudah ada aktivitas di bidang mountaineering? Apakah sudah ada aktivitas seperti rock climbing? Sebelum ada organisasi PA, apakah aktivitas mountaineering, aktivitas rock climbing sudah ada? Jawabannya sudah ada. Apakah aktivitas speleologi sudah ada? Jawabannya sudah ada. Apakah aktivitas untuk peduli terhadap ekosistem, peduli terhadap lingkungan hidup, peduli terhadap hutan, sudah ada? Sudah ada semuanya. Sebelum ada pencinta alam, ilmu mountaineering sudah berkembang. Datangnya dari Eropa kok. Ilmu rock climbing sudah berkembang. Datangnya juga dari Eropa. Ilmu speleologi sudah berkembang. Peduli ekosistem, ajaran adat istiadat leluhur di Sulawesi Selatan ini sudah ada konsep ekosistemnya, sudah ada konsep lingkungan hidupnya, sudah ada konsep untuk peduli pada hutan. Semua orang sudah terlibat dengan persoalan ini sebelum ada PA. Artinya apa? Tanpa sebutan pencinta alam, tanpa ada, walaupun tidak ada organisasi pencinta alam, kegiatan mountaineering pasti sudah ada. Tetap akan tumbuh. Kegiatan rock climbing sudah ada. Speleologi ada. Peduli ekosistem, peduli lingkungan hidup, peduli hutan sudah ada. Walaupun tidak ada ini organisasi pencinta alam. Di Eropa, di luar Indonesia sana, tidak ada organisasi pencinta alam. Mereka bagus di bidang mountaineering, bagus rock climbing, bagus sport climbingnya, bagus speleologinya, peduli ekosistem, peduli lingkungan hidup, peduli hutan. Padahal tidak ada organisasi PA. Nah, artinya tanpa ada sebutan pencinta alam, tanpa ada organisasi pencinta alam, prestasi-prestasi di bidang mountaineering, rock climbing, speleologi, peduli ekosistem, peduli lingkungan hidup, peduli hutan, pasti akan lanjut terus dan berkembang. Walaupun tidak ada yang disebut pencinta alam. Ketika ini sudah berkembang, baru belakangan muncul sebutan pencinta alam dan organisasi pencinta alam. Pertanyaan kuncinya, untuk apa ini ada? Untuk apa? Karena tanpa PA, aktivitas mountaineering ada. Tanpa PA, aktivitas rock climbing tetap ada. Tanpa PA, aktivitas speleologi tetap ada. Tanpa PA, peduli lingkungan, peduli ekosistem, peduli hutan tetap akan ada. Jadi untuk apa ini PA ada? Kalau dia ada, sama aja dengan ini semua, ngapain? Cuma beda istilah, isinya sama Ji. Cara gunanya. Untuk apa ada? Silakan didiskusikan itu. Untuk apa ada? Apa yang membuat PA berbeda dengan semua ini?
silakan didiskusikan. Mungkin di beberapa pertemuan ke depan baru kita bahas itu. Bagian ketiga, pencinta alam perspektif ilmu sejarah. Saya sudah akhir sampai di sini, tapi belum selesai karena kita punya waktu hanya 1,5 jam saja. Nanti kita lanjut pada hari Kamis setelah sholat Isya dengan durasi 1,30 menit juga itu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini membuat kita merenung, berpikir kembali untuk kebaikan, pertumbuhan, perkembangan sebutan pencinta alam dan organisasi pencinta alam, sehingga bisa bermanfaat bagi proses berkehidupan di negara Republik Indonesia. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Semua itu digunakan untuk menegaskan bagaimana pentingnya ini untuk kita pikirkan itu. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.